Adakah kehidupan setelah kematian? Apa yang terjadi setelah manusia mengalami kematian? Apakah mereka akan menghilang seperti yang dipercaya banyak orang, atau apakah mereka akan menjalani kehidupan yang lain? Kemanakah mereka pergi? Bisakah kita bertemu dengan mereka kembali? Atau apakah perpisahan karena kematian itu bersifat selama-lamanya? Saudara, para filsuf di sepanjang sejarah telah berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini termasuk dunia sains. Namun, apakah jawaban mereka? Bisakah mereka menjelaskan misteri kehidupan manusia setelah kematian? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan bagi kita, karena suatu saat nanti kita akan mengalami kematian itu sendiri, atau pada saat sekarang ini kita mungkin pernah mengalami kematian orang yang kita kasihi. Bisakah manusia yang mati bangkit kembali? Mungkin ada di antara kita yang familiar atau pernah menonton film yang berjudul Frankenstein, sebuah film yang dibuat berdasarkan novel yang ditulis sekitar tahun 1818 yang kemudian dibuat menjadi beberapa film dengan banyak versi. Nah, film ini bercerita tentang orang yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali dengan cara tertentu. Dan berhasil, saudara. Orang yang sudah mati itu kemudian hidup kembali. Namun, sepenggal adegan dari film itu memperlihatkan si pembuat orang yang mati menjadi hidup itu kemudian menyadari bahwa orang yang berhasil dia hidupkan itu bukanlah orang yang sama. Badannya sama tapi jiwanya berbeda. Nah, film ini menceritakan kegagalan bahwa manusia tidak bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. Saudara, dalam bagian kelima renungan kita hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara, di dalam konteks cerita ini, penulis menceritakan kepada kita bahwa Kristus membangkitkan Lazarus yang sudah berbaring 4 hari di dalam kubur. 4 hari ini membuktikan bahwa Lazarus itu benar-benar telah mati. Dan kemudian ia dibangkitkan dan hidup kembali. Namun saudara, Lazarus secara jasmani tidak hidup selama-lamanya. Dia mengalami kematian kembali. Lalu apakah arti dari kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa yang percaya itu akan hidup selama-lamanya? Istilah kematian di dalam Alkitab mengandung 3 pengertian. Yang pertama, mati secara fisik atau jasmani, yaitu keterpisahan roh atau jiwa manusia dengan tubuhnya. Kedua, kematian di dalam pengertian rohani, yaitu keterpisahan manusia dengan Tuhan. Ketiga, kematian kekal, yaitu keterpisahan manusia dari Tuhan sumber hidup dan sukacita yang bersifat selamanya. Nah, kitab Wahyu menggambarkan hal ini sebagai kematian kedua, yaitu manusia yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Saudara, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup, artinya orang yang percaya kepadanya meskipun telah mati secara jasmani, namun ia akan tetap hidup. Dalam pengertian, hubungannya yang sudah dipulihkan dengan Tuhan akan berlangsung selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Kristus meskipun mengalami kematian jasmani, secara rohani dia akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Nah, bagi kita yang sudah percaya, kematian bukanlah akhir daripada hidup. Perpisahan kita dengan orang yang kita kasihi yang sudah di dalam Tuhan hanyalah bersifat sementara. Kelak untuk selama-lamanya kita akan bertemu kembali bersama dengan semua orang yang lain yang sudah di dalam Tuhan. Kematian telah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Dan sama seperti dia yang telah bangkit, demikianlah orang percaya akan mengalami hal yang sama. Nah saudara, kiranya ini menjadi penghiburan dan sekaligus kekuatan bagi kita. Sama seperti Tuhan Yesus menantang Marta pada waktu dulu. Demikianlah pada saat ini pertanyaan yang sama diajukan kepada kita. Percayakah engkau dengan hal ini? Nah, kiranya respon kita sama dengan Marta yang mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Amin.